Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu semangat dan selalu optimis dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang sehari-hari dilakukan di rumah, stay at home. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan, yakni tentang pemilu. Dan sebelum lihat video kali ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian share, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pemilihan umum. Oke. Kenapa pemilu dikatakan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam negara demokrasi? Karena pertama, pemilu merupakan sarana pesta demokrasi. Dengan adanya pemilu, rakyat dilibatkan langsung di dalam bernegara. Kemudian pemilu ini adalah agenda rutin 5 tahunan di Indonesia. Sudah bisa dipastikan bahwa pemilu itu dilakukan hanya 5 tahun sekali. Misalnya anggota DPR, presiden juga dipilih selama 5 tahun sekali. Kemudian pemilu adalah melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Setelah era reformasi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka prinsip-prinsip tentang kedaulatan rakyat itu diwakilkan dengan sarana pemilu. Kemudian adalah implementasi proses pemilihan electoral proses yang digariskan oleh aturan perundang-undangan. Nah, pemilu ini adalah sebagai wujud implementasi dari proses pemilihan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun peraturan perundang-undangan yang lain yang membahas tentang pemilu. Apa sebetulnya tujuan pemilu? Pertama adalah pemilu itu tujuannya adalah peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai. Agar pemilihan itu dilaksanakan secara tertib dan damai, maka ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Ya, ini pemilu. Kemudian melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah merupakan kedaulatan tertinggi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Rakyat dilibatkan langsung di dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Maka pemilu adalah sebagai salah satu sarana agar kemudian rakyat ini dilibatkan langsung. Terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Dengan adanya pergantian pejabat ini diharapkan bahwa ada kondisi, ada situasi yang baru yang mungkin akan memberikan sebuah perubahan terhadap pemerintahan. Kemudian yang terakhir, tujuan pemilu adalah melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Nah, warga negara itu warga negara mempunyai hak. Apa haknya? Yakni hak di dalam memilih dan juga dipilih. Maka pemilu adalah sebagai sarana untuk mengakui hak rakyat tersebut, untuk mengakui hak asasi warga negara tersebut. Ini adalah tujuan dari pemilu. Bagaimana sebetulnya kriteria pemilu yang demokratis? Nah, IDEA atau Institute for Democracy Electoral Assistance itu merumuskan standar internasional yang menjadi tolak ukur pemilu yang dikategorisasi sebagai pemilu yang demokratis atau tidak. Ada 16 kriteria. Pertama adalah penyusunan kerangka hukum. Kedua, pemilihan sistem pemilu. Ketiga adalah penetapan daerah pemilihan. 4, hak untuk dipilih dan memilih. 5, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Kemudian ada akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat. Kemudian ada kampanye pemilu yang demokratis, bukan anarkis. Kemudian akses ke media dan kebebasan berekspresi, adanya pembiayaan dan juga ada pengeluaran,
adanya pemungutan suara, perhitungan, rekapitulasi suara, peranan wakil partai atau kandidat, kemudian ada pemantauan pemilu, kepatuhan terhadap hukum, penegakan peraturan pemilu, dan ada lembaga penyelenggaraan pemilu. Kita kenal KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ini adalah lembaga yang menangani atau yang mengurusi tentang mekanisme dan jalannya pemilu. Ini beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur dari pemilu. Kemudian di dalam pemilu itu ada beberapa sub atau beberapa bagian atau beberapa cabang dari sistem pemilihan tersebut. Misalnya ketika dilihat dari sisi kepentingan rakyat, maka sistem pemilu itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama adalah sistem pemilihan umum mekanis, dan kedua adalah sistem pemilihan organis. Apa kedua mekanisme tersebut? Pertama adalah sistem pemilihan mekanis. Cirinya adalah dalam sistem ini rakyat sebagai satu massa, individu-individu yang sama. Kemudian aliran liberalisme maupun sosialisme ataupun komunisme itu semuanya berdasarkan kepada pandangan mekanisme ini atau pandangan mekanis ini. Misalnya di sini liberalisme yang lebih mengutamakan kepada karakter individu, kesatuan yang otonom, dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan antara individu yang bersifat kontraktual. Kemudian kaum sosialisme dan khususnya komunisme ini juga mengutamakan totality kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totality kolektif itu. Kemudian semua aliran baik liberalisme maupun sosialisme itu mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat. Ini adalah sistem pemilihan mekanis yang lebih mengutamakan kepada individu-individu yang sama. Apa sistem pemilihan yang organik? Rakyat sebagai jumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogi, ada rumah tangga dan keluarga, kemudian ada fungsi tertentu, ada ekonomi perindustrian, kemudian juga ada landasan sosial seperti buruh, tani, karyawan, dan juga lembaga-lembaga sosial. Ini adalah sistem yang organik. Kemudian ada juga dibagi kepada sistem perwakilan distrik dan profesional atau fungsional. Nah, sistem perwakilan distrik atau dikenal dengan plurality, majority, single member constituents. Dinamakan sistem distrik ini karena wilayah negara dibagi di dalam distrik-distrik atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Misalnya, jumlah anggota DPR ditentukan 500 orang. Maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan atau daerah pemilihan atau constituents. Jadi dalam distrik pemilihan ini diwakili oleh satu orang wakil di DPR, karena itu dinamakan distrik atau single member atau constituents. Nah, ini adalah sistem perwakilan distrik. Kemudian karakteristik dari sistem distrik ini, pertama, sistem ini ditandai oleh konstituensi tunggal atau single member constituent. Contohnya ada negara Inggris yang memiliki 659 konstituensi, yang masing-masing konstituen memilih satu anggota parlemen. Nah, akibatnya dari sistem ini dapat terjadi sebagian besar pada pemilih tidak mendukung calon yang menang. Kemudian adanya persaingan dan pemilihan pada setiap konstituensi adalah antara para calon dan bukan antar partai politik. Para pemilih hanya mencentang nama calon yang disukainya yang terdapat dalam kertas suara. Hanya mencantumkan nama calon dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
Kemudian calon yang berhasil adalah calon yang memperoleh suara terbanyak, most votes, dan bukan mayoritas suara, majority of votes. Dengan kata lain, calon yang memiliki suara terbesar dibandingkan dengan suara saingannya. Ini adalah karakteristik sistem pemilihan yang distrik. Kemudian, kelebihan dari sistem ini adalah setiap calon dari suatu distrik pemilihan biasanya adalah warga distrik tersebut, atau mungkin juga orang dari distrik yang lain, tetapi yang pasti bahwa orang tersebut dikenal secara baik yang bersangkutan. Kemudian kelemahannya, kemungkinan terjadinya wakil rakyat yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat hanya akan memperjuangkan kepentingan daerahnya. Itu pasti selalu ada. Kemudian penentuan pemenang didasarkan kepada siapa yang akan memperoleh suara terbanyak. Sudah tentu suara yang dipilih, sudah tentu suara yang tidak dipilih itu menjadi hilang. Maka sudah dapat dipastikan bahwa golongan minoritas tidak akan pernah terwakili di Badan Perwakilan Rakyat. Atau juga bisa sebaliknya bahwa pemenang sesungguhnya adalah minoritas. Kemudian sistem perwakilan proporsional. Ini yang kedua. Pertama distrik, yang kedua adalah proporsional. Sistem pemilihan ini disebut juga dengan sistem pemilihan multi-member constituents atau sistem perwakilan berimbang dengan menggunakan distrik berwakil majemuk. Jumlah wakil yang terpilih untuk satu distrik ditentukan oleh presentasi suara yang sah yang diraih oleh partai atau kandidat peserta pemilu atau dalam distrik tersebut. Kemudian kelebihannya atau kebaikan dari distrik ini, misalnya menurut Miriam Budiarjo mengemukakan ada dua hal. Pertama, sistem ini dianggap representasi oleh karena jumlah wakil Orsospol, jumlah wakil organisasi sosial politik yang terpilih dalam suatu pemilu sesuai dengan imbangan jumlah suara yang diperolehnya. Kemudian sistem ini dianggap lebih adil karena semua golongan masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, itu mempunyai peluang memperoleh wakil di parlemen. Kelemahannya adalah mempermudah fragmentasi partai karena besar kemungkinan untuk memperoleh suara dalam pemilu untuk memperoleh kursi di parlemen. Karena itu kurang mendorong partai untuk bekerja sama apalagi berintegrasi. Banyak partai bersaing menyulitkan munculnya mayoritas sederhana apabila absolut dalam suatu pemilu. Kemudian sistem ini memberi kedudukan yang kuat pada pemimpin organisasi sosial politik dalam penentuan calon-calonnya. Dan terakhir adalah pemilu dengan sistem proporsional ini sangat mahal, ya kan? Sangat mahal. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang pemilihan umum, ya kan? Cukup singkat, dan lebih jelasnya teman-teman atau sahabat semuanya bisa membaca lagi di beberapa literatur yang membahas tentang ini. Misalnya di beberapa buku hukum tata negara Jemli Asidiki, kemudian ada juga Dr. Igede Yuswalia, dan masih banyak penulis-penulis lainnya yang bisa menambah referensi atau informasi atau pengetahuan kepada kita tentang pemilihan umum, ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang KPU, mungkin nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.